Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan rancangan database dari web kita cuci yang telah kita bangun sebelumnya. Yang pertama kita masuk ke database kita. Oke, kira-kira seperti inilah tampilan database web kita cuci yang berjumlah 9 tabel utama. Ada dari tabel user, testimoni, room, reset password, pembayaran, monitoring, layanan kendaraan, booking, dan lain-lain. Terus untuk relasinya kira-kira seperti ini, semuanya sudah saling memiliki relasi satu sama lain ya, kira-kira. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat semuanya sudah memiliki relasi untuk masing-masingnya tabel ya. Lanjut, kita masuk kepada rancangan dari database kita. Oke. Yang pertama yaitu ada tabel user. Nah, di sini struktur tabel user dapat kita lihat ada ID user, nama, email, nomor HP, foto, alamat, username, dan lain-lain ya, dapat kita lihat. Oke, tabel ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh data pengguna sistem, baik pelanggan, admin, maupun owner. Setiap pengguna memiliki ID user ini sebagai primary key atau PK yang menjadi identitas unik. Selain itu terdapat atribut seperti nama, email, nomor telepon, alamat, username, password, profil, serta role, dan lain-lain. Terus password pada sistem ini disimpan dalam bentuk hash. Jadi passwordnya jika ingin dilihat dari database tidak menampilkan password asli, tetapi password yang sudah di hash atau teracak, jadi tidak mudah untuk di sabotase ya, kira-kira seperti itu, sehingga lebih aman dibandingkan menyimpan password dalam bentuk teks biasa. Role digunakan untuk membedakan akses pengguna, yaitu role pengguna, admin, dan owner. Jadi saat seseorang ingin login ke dalam web kita, role-nya sudah dibatasi. Jadi yang bisa mendaftar hanya role pelanggan, terus admin. Jika ingin menambahkan admin lagi harus melalui admin lagi, dan begitu juga dengan owner. Terus tabel ini menjadi tabel induk karena memiliki nilai dengan beberapa tabel lain seperti tabel kendaraan, booking, dan testimoni. Terus lanjut pada tabel kendaraan. Oke. Tabel berikutnya ada tabel kendaraan. Kita dapat melihat strukturnya di sini ya. Kita dapat melihat strukturnya di sini. Oke. Tabel ini menyimpan data kendaraan yang dimiliki oleh pelanggan. Terus setiap kendaraan memiliki informasi berupa merek kendaraan, tipe kendaraan, warna, serta nomor polisi. Tabel ini memiliki origin key ID user yang menghubungkan kendaraan dengan pemiliknya, yang dapat kita lihat tadi di relation view dari web kita cuci. Hubungannya adalah salah satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu kendaraan, sehingga pelanggan tidak perlu memasukkan data kendaraan setiap kali melakukan booking.
Terus kita lanjut ke yang ketiga, ke tabel layanan. Nah, terus strukturnya seperti ini. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan seluruh layanan yang tersedia pada Kita Cuci. Setiap layanan memiliki nama layanan, harga, durasi pengerjaan, dan deskripsi. Informasi ini digunakan ketika pelanggan melakukan booking sehingga pelanggan dapat memilih jenis layanan sesuai kebutuhan. Selain itu, data harga dari tabel ini juga digunakan dalam proses pembayaran. Tabel room. Nah, jadi di tabel room ini digunakan untuk mengelola ruang pencucian kendaraan. Setiap room memiliki kode room, nama room, status aktif atau non aktif, serta status room yang menunjukkan apakah room sedang di booking atau sedang terisi. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel booking melalui ID room. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat mengatur proses reservasi sehingga pada waktu yang sama, satu room dapat digunakan oleh satu pelanggan. Fitur ini membantu menghindari terjadinya benturan jadwal penggunaan room. Nah, pada tabel booking ini seluruh proses pelayanan dimulai dari tabel ini. Tabel booking memiliki version key yang menghubungkan data pelanggan, kendaraan, layanan, dan room. Selain itu, terdapat atribut tanggal booking, jam booking, catatan pelanggan, serta status booking. Status booking digunakan untuk menunjukkan tahapan pelayanan, mulai dari menunggu, diterima, sedang dicuci, hingga selesai. Karena hampir seluruh proses ini bergantung pada booking, tabel ini menjadi pusat relasi dengan tabel monitoring, pembayaran, dan testimoni. Terus kita masuk pada tabel monitoring. Setelah tabel booking dibuat tadi, proses pencucian kendaraan akan dipantau melalui tabel monitoring. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel booking menggunakan ID booking. Ini ID booking kita. Terus misalnya kendaraan masih menunggu antrean, sedang dicuci, finishing, atau sudah selesai, itu dapat dilihat oleh pelanggan pada menu monitoring. Dengan adanya fitur monitoring ini, pelanggan dapat mengetahui perkembangan prosesnya pada tahap mana, pada tahap baru masuk pengerjaan, sudah dipekerjakan, atau finishing, dan sudah selesai. Kira-kira itu. Terus kita masuk pada tabel testimoni. Tabel testimoni. Setelah layanan selesai, pelanggan dapat memberikan penilaian melalui tabel testimoni. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel user dan tabel booking. Informasi yang disimpan meliputi rating, komentar, status modernisasi, dan tanggal testimoni. Status digunakan agar admin dapat melakukan modernisasi sebelum testimoni ditampilkan pada landing page atau halaman utama kita, yang dimana pengguna lain dapat melihat testimoni ini. Terus kita masuk pada tabel reset password. Nah, ini adalah tabel terakhir. Tabel ini digunakan pada proses lupa password. Sistem akan menyimpan email pengguna, kode OTP, status penggunaan OTP, serta waktu pembuatan OTP. Ketika pengguna melakukan reset password, sistem akan mengirimkan kode OTP melalui email. Setelah OTP berhasil digunakan, statusnya akan berubah sehingga kode tersebut tidak dapat digunakan kembali. Mekanisme ini membantu meningkatkan keamanan proses untuk keamanan akun pelanggan. Hubungan antar tabel. Jika dilihat secara keseluruhan, hubungan antar tabel pada database Kita Cuci membentuk alur proses bisnis yang saling terintegrasi atau saling berhubungan.
Proses dimulai ketika pengguna melakukan registrasi dan datanya disimpan pada tabel user. Selanjutnya, pelanggan dapat menambahkan data kendaraan yang tersimpan pada tabel kendaraan. Ketika pelanggan melakukan booking, sistem akan menghubungkan data pelanggan, kendaraan, layanan, dan room ke dalam tabel booking. Setelah booking berhasil dibuat, admin melakukan monitoring proses pencucian melalui tabel monitoring. Setelah proses pencucian selesai, pelanggan melakukan pembayaran yang dicatat pada tabel pembayaran. Terakhir, pelanggan dapat memberikan rating dan komentar melalui tabel testimoni yang selanjutnya akan dimoderisasi oleh admin sebelum ditampilkan pada halaman utama website. Oke, berdasarkan rancangan yang sudah dibuat ini, seluruh tabel saling terhubung melalui relasi yang jelas sehingga mampu mendukung seluruh proses bisnis pada sistem Kita Cuci, mulai dari pengelolaan pengguna kendaraan, layanan, booking, monitoring, pembayaran, hingga testimoni pelanggan. Dengan struktur base data yang terintegrasi, sistem ini dapat mengelola informasi secara lebih konsisten, efisien, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan antarmuka atau user interface pada aplikasi Kita Cuci.